Sebelum video ini dimulai, klik tombol subscribe dan like, agar channel ini cepat update. Seluruh media, kini heboh memberitakan Isaac Ivanov yang pertama kali mampu menghabisi ular jarum. An Yung Jun bahkan melakukan wawancara eksklusif tentang pengalamannya di dalam dungeon ular jarum. Meskipun begitu, bukan mendapat dukungan, dia malah mendapat cemoohan dari masyarakat. Sekretaris Lee pun berkata, wartawan yang tadinya hanya penasaran sekarang berubah menjadi sentimen negatif. Terutama wawancara An Yung Jun, inilah yang membuat pendapat masyarakat semakin buruk. Apa kau ingin segera merespon ini sekarang? Si botak menjawab, ya. Kita perlu segera membalas berita ini. Sehari kemudian, media merilis berita tentang Isaac Ivanov. Berita itu menyatakan bahwa Isaac Ivanov mengagumi Mesiah dan Lee Se-jun. Hal itu membuat opini masyarakat yang tadinya terpecah, menjadi mendukung Isaac Ivanov. Kim Woo-jin pun melihat berita yang telah beredar. Dia lalu berkata, Oh Sae-chan memang hebat. Dengan mudahnya, dia mampu mengubah opini masyarakat. Karena pernyataan ini sudah keluar, pasti Mesiah tak hanya tinggal diam. Mereka pasti mencoba mengajak aku bergabung. Tapi itu tak akan pernah terjadi, karena aku akan memakai pendapat masyarakat untuk memancing mereka. Aku penasaran bagaimana respon mereka. Aku perlu membuat persiapan yang mantap, sampai mereka menghampiriku. Beberapa waktu kemudian, diberitakan bahwa Park Yong-wan telah menyelesaikan dungeon berlantai 6. Di depan awak media dan para penggemarnya, Park Yong-wan menyapa mereka dengan penuh senyuman. Sekretaris Kim lalu bergegas menghampiri Park Yong-wan untuk menyampaikan laporan. Park Yong-wan berkata, jika informasimu ini tidak mendesak, laporkan saja nanti. Sekretaris Kim menjawab, ini sangat penting Pak. Kelompok Jin Hye-min telah dibunuh. Mendengar itu, Park Yong-wan tersentak. Lalu dia memanggil para pengurus guild. Sekretaris guild lalu menyampaikan bahwa konferensi pers sudah selesai, karena Park Yong-wan akan melakukan cek medis. Kemudian, Park Yong-wan dan Sekretaris Kim bergegas menuju mobil. Sekretaris Kim berkata, beberapa hari lalu, seorang informan memberikan kita sebuah daftar transaksi rekening. Park Yong-wan menjawab, seorang informan tak bernama. Apakah kita bisa percaya data ini? Sekretaris Kim berkata, aku juga tak tahu maksud dari mereka yang mengirim data ini. Tapi sepertinya informasi ini tak sepenuhnya palsu. Berdasarkan tim investigasi kita, kebanyakan anggota yang terbunuh, diakibatkan oleh luka tusukan. Dan sepertinya, itu bukanlah akibat ulah serangan monster. Kelompok Jin Hye-mi adalah satu-satunya yang masuk ke dalam dungeon. Jadi, hal ini tak mungkin disebabkan oleh serangan guild luar. Park Yong-wan pun marah. Dia berkata, jadi kau bilang ada tikus pengkhianat di antara pengawal elit milikku. Sementara itu, petinggi Guild Mesiah sedang melakukan sebuah pertemuan. Mereka sedang membahas rencana terhadap Park Yong-wan. Park Shin-ye berkata, aku akan membuat reputasi Park Yong-wan hancur di mata masyarakat. Dan juga, sepertinya akhir-akhir ini perbuatanmu sudah berlebihan. Sukuhara Ken lalu menjawab, saat ini aku sedang bekerja dengan Guild School. Aku mencoba membereskan masalah ini. Park Shin-hye marah dan menggebrak meja. Dia lalu berkata, apa yang kau bilang, ini bukan saatnya kita bertindak ceroboh. Apa yang terjadi di dungeon prajurit Kadal? Jika kau ingin mengurus masalahmu, kerjakan dengan benar. Bahkan Kim Jae-hoon dari sisi kita juga terbunuh karena ikut terseret masalahmu. Apa kau bermaksud memperlihatkan hubungan Mesiah dengan Guild School? Seharusnya aku tak perlu ikut campur dengan cara kerjamu. Tapi yang satu ini tak boleh dibiarkan. Yang Ji-ho pun berkata, si bangsat Kim Jae-hoon, dia tak begitu kuat. Tapi dia selalu disebut di setiap pembicaraan. Ini membuatku muak. Park Shin-hye lalu berkata, kita tak lagi bisa bekerja dengan Guild School. Segera hentikan semua urusan terkait dengan Guild School. Sukuhara pun menjawab, aku tak bisa melakukan itu. Pimpinan Guild bahkan tidak ada di sini. Kami tak bisa tunduk dengan keputusanmu. Park Shin-hye berkata, sepertinya kalian belum paham. Perkataanku sekarang, adalah keputusan dari pimpinan Guild. Sukuhara dan Heijiro hanya terdiam mendengar kata-kata dari Park Shin-hye. Mereka berdua lalu berjalan keluar dari ruang pertemuan. Sukuhara berkata, Heijiro, apa pendapatmu? Kita tak bisa terus menerima hal seperti ini. Heijiro menjawab, kau benar. Sudah saatnya kita berpisah dengan Guild Mesiah. Sementara itu, Kim Woo-jin telah berada di kantor Park Yong-wan. Kim Woo-jin berkata, apa benar kelompok Jin Hye-min terbunuh? Aku tak pernah berpikir ini akan terjadi. Park Yong-wan berkata, bicaralah sejujurnya. Aku mencoba membentuk bisnis dengan Guild School agar menguntungkan aku. Tapi sekarang situasinya telah berubah. Akan lebih baik jika mereka semua dibasmi. Kim Woo-jin hanya terdiam. Dia lalu berpikir, Park Yong-wan sangat ambisius jika dibandingkan orang lain. Dalam beberapa tahun lagi, dia akan menjual semua item miliknya ke Jepang, lalu pergi menghilang. Masyarakat yang tak tahu kebenaran aslinya, menghina dan mencaci Park Yong-wan sebagai pengkhianat.
Tapi alasan sebenarnya dia pergi ke Jepang, adalah karena dia takut segala hal yang telah dia bangun dirampas oleh Messiah. Kim Woo-jin lalu berkata, jika memang perlu, aku akan menjadi pengawalmu. Ini adalah saat yang tepat. Aku juga ingin membayar hutangku kepada Guild School. Park Yong-wan berpikir, aku tak menyangka dia akan mengusulkan itu. Padahal, aku berencana menyeret dia, agar dia bisa berada di pihakku. Meski aku harus mengancamnya dulu. Tapi tujuan aslinya tidak penting. Asalkan dia bisa menghabisi Guild School, demi kepentinganku. Park Yong-wan lalu berkata, jadi intinya, kau akan menjadi pengawalku. Dan imbalan yang kau inginkan adalah, jaminan atas keselamatan nyawamu. Kim Woo-jin menjawab, benar sekali. Kau harus melindungiku mulai dari saat ini. Kim Woo-jin kemudian berjalan keluar. Dia lalu berkata, mulai dari sekarang, tanggung jawab atas semua hal yang akan kuperbuat, seharusnya akan dipikul oleh Park Yong-wan. Siang itu, Kim Woo-jin telah sampai di gedung Guild Phoenix untuk memperbarui kontrak. Sekretaris Guild berkata, persyaratan kontrak Anda akan ditingkatkan ke level paling atas. Kim Woo-jin lalu berkata, aku telah mengerti, mulai sekarang mohon kerja sama dari Anda. Setelah selesai membaca dan tanda tangan kontraknya, Kim Woo-jin langsung pergi. Sekretaris Guild berkata, bagaimana Kim Woo-jin bisa menjadi pengawal elit Park Yong-wan? Bukankah belum ada setengah tahun dia bergabung dengan guild ini? Rekam jejak kerjaku dalam guild ini sudah bagus. Namun, aku pikir itu belum mampu untuk membuatku menjadi pengawal elit. Senior Guild berkata, aku juga tak tahu. Pasti ada hal lain yang masih belum kita ketahui. Park Yong-wan bukanlah orang yang bergerak tanpa rencana. Di dalam lift, Kim Woo-jin mendengar para anggota guild sedang bergunjing. Mereka telah mendengar kabar, bahwa ada seorang pengkhianat, di antara pengawal elit Park Yong-wan. Salah seorang berkata, kurasa aku sangat beruntung untuk bisa dapat item langka. Walaupun sebenarnya aku sedikit iri ke pengkhianat itu. Temannya menjawab, apa yang membuatmu iri dengan dia? Dia cuma orang suruhan yang bisa dibuang kapanpun. Kim Woo-jin lalu berkata, kurasa, aku memang beruntung. Tapi itu tak terlalu berdampak, karena perburuanku, baru saja dimulai. Si botak mendapat sebuah panggilan dari Kim Woo-jin. Dia lalu berkata, apakah aku berbicara dengan Tuan Isaac Ivanov? Pasti ada hal mendesak jika kau menghubungi aku, padahal kau sangat sibuk. Si botak pun tercengang dengan permintaan Kim Woo-jin. Dia meminta sebuah identitas palsu. Lee Jin-a yang mendengar itu lalu berkata, keparat itu lagi. Sekarang rencana jahat macam apa yang ingin dia kerjakan? Si botak lalu menjawab, aku bisa saja membuatkanmu sebuah identitas palsu. Tapi, akan sulit untuk mengakali orang yang mengatur guild dan pengurus dungeon. Aku akan coba mengurus hal ini secepatnya. Si botak pun berkata, dia ingin sebuah identitas palsu untuk masuk ke dalam dungeon. Kita akan segera tahu rencananya. Lee Jin-a lalu berkata, tapi bang, kau bahkan tak tahu rencana aslinya. Kenapa kau ingin menolong dia? Jangan bilang kau percaya sepenuhnya kepada Kim Woo-jin. Si botak menjawab, aku tak percaya dengan orang lain. Yang kulakukan hanyalah mencari tahu kemana pedang mereka diacungkan. Hal ini kulakukan agar aku tahu, akankah dia akan sejalan dengan kita atau tidak. Mencari tahu tujuan Kim Woo-jin akan menjadi hal yang bisa menentukan. Karena hasrat manusia tak akan berbohong. Di dalam sebuah mobil, Yang Ji-hu sedang berbincang dengan temannya. Yang Ji-hu berkata, apa maksudmu Kim Woo-jin lah yang memburu Guild School? Temannya lalu berkata, ya, itu benar. Sepertinya Park Yong-wan juga telah memutuskan untuk berperang dengan Guild School. Hampir seluruh anggota Guild School akan memasuki dungeon hari ini. Dan itu akan menjadi kesempatan yang bagus untuk Kim Woo-jin dan Park Yong-wan. Tapi, ada juga kemungkinan bahwa Kim Woo-jin mungkin telah lebih dulu membentuk sebuah regu, atau mungkin menggunakan identitas palsu. Yang Ji-hu berkata, aku tak peduli dengan semua itu. Asalkan Kim Woo-jin bisa memasuki dungeon. Pengurus dungeon yang bersiaga kemudian bertanya, siapa nama Anda? Kim Woo-jin lalu berkata, namaku Lee Jong-hyun. Pengurus dungeon berkata, baiklah Pak Lee Jong-hyun. Apakah Anda datang sendiri? Kami tak memiliki instruksi khusus mengenai dungeon ini. Sebagai gantinya silahkan baca rincian ini. Lalu, orang itu memberikan secarik kertas. Kertas itu berisi informasi mengenai dungeon anjing berkepala dua, dengan 2 lantai dan kesulitan tingkat D. Kim Woo-jin lalu berkata, walaupun dungeon ini tingkat D, bisa dimasuki sampai 61 orang. Pengurus dungeon ini terlihat sangat tidak becus. Tempat ini pasti dipakai untuk menipu banyak orang. Aku sudah mengira. Jelas dungeon ini adalah jebakan untuk memancingku. 2 buah mobil lalu berhenti di parkiran. Kim Woo-jin lalu berkata, aku telah mengira, pasti ada orang-orang kuat akan dikirim kemari. Tapi, itu adalah Yang Ji-hu dari Messiah. Di tempat lain, si botak baru saja mendapat sebuah dokumen dari Sekretaris Lee. Dia berkata, ada apa dengan daftar nama ini? Sekretaris Lee berkata, aku juga telah memeriksa daftar namanya.
Sepertinya dia masuk ke dalam dungeon dengan nama Jang Won-hyuk. Si botak terkejut dan berkata, bukankah ini dungeon di Pulau Yongjong yang akan dimasuki oleh Kim Woo-jin? Lee Jin lalu berkata, Yang Ji-hoo, memangnya orang ini siapa? Si botak berkata, ada orang yang sangat merepotkan di antara pemula di bawah level 50. Dia adalah anggota Ksatria Meja Bundar. Habislah kita. Kim Woo-jin yang melihat orang-orang itu berkata, Yang Ji-hoo, aku tak mengira Mesiah akan mengirim dia secepat ini. Orang ini juga anggota dari Ksatria Meja Bundar. Mereka adalah kelompok player yang memiliki item terkait dengan legenda Sang Raja Arthur, termasuk para bawahan yang mengikutinya. Ksatria Meja Bundar mengangkat senjata mereka atas nama pemerintah yang telah runtuh, demi melindungi orang-orang yang sedang menderita. Seperti nama Guild Mesiah yang berarti penyelamat. Seiring berjalan waktu, Ksatria Meja Bundar kian melemah. Kini mereka menjadi pasukan pelindung Park Shin-ye, karena dia mempunyai tongkat sihir Merlin, dan mereka menjadi akar penunjang Guild Mesiah. Kemudian, aku menemukan fakta bahwa itu hanyalah bagian dari rencana busuk mereka. Melemahnya Ksatria Meja Bundar tak lain disebabkan oleh Raja Racun Kematian. Pastinya banyak dari para ksatria yang menjadi korbannya. Kalung Gaewin yang saat ini dimiliki oleh Yang Ji-hoo juga pasti telah dirampas dari pemilik aslinya, Sang Ksatria Meja Bundar yang sejati. Apapun itu, item ini masih sangat kuat. Aku tak perlu menyimpan kekuatanku. Dengan item batu penguasa, kemampuan Kim Woo-jin bernama penguasa prajurit tengkorak telah meningkat. Pengurus dungeon kemudian memberitahu, gerbang akan segera terbuka. Mendengar itu, Kim Woo-jin langsung bersiap. Setelah berada di dalam dungeon, sebuah pesan mengatakan player harus menghabisi 3000 ekor monster. Para player benar-benar tidak suka dengan misi semacam ini. Misi ini sangat merepotkan karena mereka harus mencari dan berburu monster di setiap sudut dungeon. Anak buah Yang Ji-hoo lalu berkata, memburu 3000 monster tidaklah sulit, namun pasti memakan banyak waktu. Yang Ji-hoo lalu menjawab, itu malah bagus. Dengan begitu, kita bisa memburu leher Kim Woo-jin, lalu menyamarkan pembunuhan itu sebagai kecelakaan di antara kekacauan ini. Sekarang segera cari dia. Seorang pengintai berkata, Kapten, lihatlah Guild School. Orang-orang tolol itu memakai pakaian sangat mencolok. Apa mereka tak sadar situasi mereka sekarang? Mereka tak mampu membereskan masalah mereka sendiri, tapi malah terus mengacau. Mereka memang keparat tak berguna. Yang Ji-hoo berkata, aku yakin seharusnya guru mereka telah memberi peringatan, agar tak ikut campur masalah ini. Beraninya mereka menentang perintah dari guru mereka. Akan kubunuh orang-orang ini setelah dungeon ini selesai. Kita tak perlu peduli dengan Guild School. Kita hanya perlu melakukan misi kita. Yang terpenting, kita hanya perlu membunuh Kim Woo-jin dengan tangan kita sendiri. Segera laporkan jika kalian melihatnya. Kemampuan miliknya adalah darah beracun. Jangan sampai lengah saat menghampirinya. Dan kalian boleh membunuh siapapun yang menghalangi. Aku yang akan bertanggung jawab. Sementara itu, seorang bawahan Guild School sedang menyusuri hutan. Dia berkata, aku tak mengira serangan Guild School akan mulai di lantai pertama. Biasanya kami tak berusaha sekeras ini. Semua gara-gara si keparat Kim Woo-jin. Apakah pengawal elit Park Yong-wan juga ikut memasuki dungeon ini? Orang itu terkejut melihat Guild School sedang bertarung dengan pasukan undead. Dia berkata, pasti ada seorang necromancer di antara kelompok Kim Woo-jin. Tapi, sampai sekarang aku belum melihatnya. Tiba-tiba, Kim Woo-jin mendarat di dekat orang itu. Dia langsung berusaha menyerang Kim Woo-jin. Namun, dia kalah dan bersimbah darah. Lalu berkata, kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Sepertinya kau salah paham. Aku sama sekali tak ada hubungan dengan Guild School. Sembari menunjuk ke atas, Kim Woo-jin lalu berkata, tak ada hubungan kau bilang, tapi orang di atas sana bilang kau adalah anggota mereka. Sembari kebingungan, si Kribo melihat ke atas. Di atas pohon, terlihat seorang anggota Guild School telah terbunuh. Si Kribo berpikir tak mungkin orang ini akan membocorkan informasi. Orang itu adalah salah satu kapten Guild School. Sebelumnya dia berkata, Matsumoto juga gagal. Bahkan jika dalam keadaan berbahaya, kau tak boleh ikut campur. Apapun yang terjadi, kau harus melapor ke pimpinan guild. Utamakan untuk mendapat informasi, lebih dari nyawamu sendiri. Lalu si Kribo mencoba berkilah. Dia berkata, apa yang kau lakukan? Aku sama sekali tak mengenal orang ini. Aku sama sekali tak tahu apa-apa. Lalu, Kim Woo-jin tanpa segan menghabisi orang itu. Kemudian dia berkata, orang macam kalian, lebih dapat dipercaya saat sudah tak lagi bernyawa. Setelah itu, Kim Woo-jin menggunakan mata Anubis untuk melihat ingatan orang itu. Sementara itu, anggota school yang tadi sedang bertarung dengan para undead, juga telah mati. Kim Woo-jin berkata, bahkan setelah aku melihat ingatan orang ini, tak ada informasi terkait Yang Ji-hoo dan regunya. Ini berarti Mesiah tak mengirim Yang Ji-hoo dan Guild School bersamaan. Aku tak menyangka Guild School akan bergerak tanpa perintah dari Mesiah. Sepertinya ada perpecahan dalam hubungan mereka.
Sementara itu, para player sedang istirahat di camp mereka. Saat ini mereka membahas tentang misi yang sedang berjalan, yaitu membasmi sebanyak 3.000 monster untuk bisa naik ke lantai berikutnya. Mereka juga harus tetap siaga dan menyimpan kekuatan agar aman di lantai kedua. Lalu anak buah Yang Ji-Hoon berkata, bukankah ini aneh? Kita belum menemukan orang bernama Kim Woo-jin. Aku yakin dia curiga akan suasana di sini, dan memutuskan untuk melarikan diri. Yang Ji-Hoon kemudian menjawab, setidaknya kita tahu apa yang perlu dilakukan setelah menemukan pengecut itu. Aku lebih penasaran tentang kemana perginya para Guild School. Kita tak tahu situasi macam apa yang akan menanti di depan. Akan lebih bagus kita bertemu dengan mereka lebih awal. Yang Ji-Hoon dan pasukannya kini berjalan menyisir hutan. Dia lalu berkata, kenapa kita belum juga menjumpai si keparat Kim Woo-jin? Padahal lantai kedua sudah terbuka. Jangan-jangan, dia berniat sembunyi sampai dungeon ini diselesaikan. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat dan mengenai armor milik Yang Ji-Hoon. Panah itu juga melesat ke anak buahnya, namun berhasil ditangkis. Dari belakang mereka, para pasukan undead telah bersiap menyerang. Seorang player berkata, setelah mengulur waktu sangat lama, akhirnya keparat ini menunjukkan diri. Sepertinya ada seorang necromancer di antara temannya. Lihatlah pasukan undead bodoh itu. Yang Ji-Hoon pun berkata, apa kau berniat bertarung menggunakan prajurit undead untuk melawan player? Itu adalah hal terbodoh yang pernah kulihat. Dari balik pohon, Kim Woo-jin muncul bersama undead kecilnya. Yang Ji-Hoon kembali berkata, kau tak akan terluka jika saja terus sembunyi. Tapi kau malah memperlihatkan dirimu. Sekarang saatnya kita melihat sekuat apa kemampuanmu. Para undead itu lalu segera menyerang Yang Ji-Hoon. Orang itu dengan sombong meremehkan para undead Kim Woo-jin. Dia lalu berusaha menebas para undead dengan pedang besarnya. Namun, kedua undead itu dengan mudah menghindari tebasan Yang Ji-Hoon. Yang Ji-Hoon yang keheranan berkata, undead busuk itu baru saja menghindari tebasanku. Ini adalah pertama kali aku melihat undead bergerak seperti itu. Kim Woo-jin pun tak membuang waktu, dia lalu menyerang Yang Ji-Hoon yang sedang terdiam. Dia ayunkan pedang Kim Woo-jin untuk mencoba menebas Yang Ji-Hoon. Namun, tebasan Kim Woo-jin mampu ditangkis dengan mudah oleh Yang Ji-Hoon. Kim Woo-jin berpikir, si keparat Yang Ji-Hoon, aku tahu dia memang kuat, tapi ternyata dia juga cepat. Kim Woo-jin lalu mencoba bermanuver, lalu sekali lagi menyerang Yang Ji-Hoon. Namun lagi-lagi, tebasan itu ditangkis dengan pedang besarnya. Yang Ji-Hoon lalu berkata, kau membuatku menunggu sangat lama, tapi ternyata kau sangat lemah. Kemudian, Kim Woo-jin melompat mundur, untuk menjauh dari Yang Ji-Hoon. Lalu dia berkata, aku tahu orang ini memang lawan yang kuat. Pertarungan ini tidak akan mudah. Dia tidak seperti musuh yang lain, di mana aku bisa tenang sembari menyimpan kekuatan. Nimbus penguasa bahkan melihat pertarungan kedua player ini. Yang Ji-Hoon pun berkata, aku tak akan mendapat pesan seperti ini, kecuali saat melawan orang yang hebat. Jika kau juga mendapat perhatian dari Nimbus penguasa, aku akan mendapat hadiah besar jika mampu menghabisimu di tempat ini. Jika ini terus berlanjut, pertarungan ini tak akan mudah, kata Kim Woo-jin. Sementara itu di luar dungeon, Lee Jin-a sedang berbicara dengan si botak. Dia berkata, ini bukanlah urusan besar. Kenapa kau begitu khawatir bang? Kau ingin tahu Kim Woo-jin itu orang macam apa? Si botak pun menjawab, ya aku tahu. Yang jelas, dia orang yang lebih kuat darimu. Apa kau malah tak tahu? Aku menyesal berbicara seperti tadi. Sekarang aku sudah tak nafsu makan lagi, kata Lee Jin-a sembari membuang pizza di tangannya. Si botak menjawab, kau bilang apa? Matamu tidak melihat berapa box pizza yang sudah kau makan. Lee Jin-a pun berkata, Kim Woo-jin adalah orang yang sangat licik. Maksudku adalah, dia tak akan memulai pertarungan yang tak bisa dia menangkan. Sementara itu di dalam dungeon, Kim Woo-jin membangkitkan seluruh pasukan undead-nya. Yang Ji-Hoon beserta pasukannya, kini dikepung oleh belasan prajurit undead. Yang Ji-Hoon baru sadar keadaan saat ini. Dia lalu berkata, jadi bukan temanmu yang memanggil para undead ini, melainkan kau sendiri. Seberapa banyak kau menyimpan kekuatan untuk bertarung melawanku? Kim Woo-jin hanya diam, lalu membalas perkataan Yang Ji-Hoon dengan serangan. Serangan itu kembali ditangkis oleh Yang Ji-Hoon dengan pedang besarnya. Kemudian para undead lain segera datang menyerbu. Kemarilah kalian semua, kata Yang Ji-Hoon. Namun, para undead itu malah melewati Yang Ji-Hoon. Dia baru sadar, ternyata Kim Woo-jin mempunyai tujuan lain. Anak buah Yang Ji-Hoon yang ada di belakangnya, kini dikepung oleh seluruh pasukan undead Kim Woo-jin. Si pengintai berkata, Kapten, tolong kami, para undead ini terlalu banyak. Kami tak mampu melawan mereka. Yang Ji-Hoon lalu menjawab, dasar tak berguna, keparat kau, Kim Woo-jin. Tindakan pengecut macam apa ini? Kim Woo-jin pun menjawab, pengecut kau bilang, kau hanya bisa menggonggong layaknya anjing. Sekarang, bahkan kau seperti tikus yang sedang terjebak. Yang Ji-Hoon marah karena provokasi Kim Woo-jin. Kemudian, Yang Ji-Hoon mengaktifkan kekuatan dari item miliknya. Lalu dia berkata, temuilah ajalmu. Aku akan membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri.
Kekuatan besar itu bernama berkah dari Sang Surya, berasal dari item bernama Kalung Gaewin. Berkat item itu, kini kekuatan Yang Jihu meluap-luap. Kim Woo Jin berkata, akhirnya orang bodoh ini memakai kekuatan aslinya. Dari belakang, dua undead menyerbu Yang Jihu. Namun, kali ini undead itu berhasil ditebas, hingga hancur berkeping-keping. Kim Woo Jin pun berkata, item itu bernama Kalung Gaewin yang berasal dari Ksatria Meja Bundar. Kekuatan yang dihasilkan benda itu memang luar biasa. Sekarang saatnya aku mulai rencana tahap selanjutnya. Sekarang mundur. Kim Woo Jin memberi arahan ke semua undeadnya. Seluruh undeadnya sekarang mundur dan lari dari pertarungan itu. Yang Jihu lalu berkata, keparat kecil ini berusaha kabur dan sembunyi lagi setelah melihat kekuatanku. Aku akan mengejar keparat itu, kalian semua habisi para undead. Setelah itu segera menyusul aku. Yang Jihu lalu mengejar Kim Woo Jin, dan membiarkan pasukan miliknya melawan para undead. Kim Woo Jin lari dan berusaha menjauh dari Yang Jihu. Dia lalu berkata, orang ini sama sekali tak berubah. Dia tak peduli dengan anak buahnya. Mungkin karena dia sangat percaya dengan kekuatan miliknya. Bahkan sifat seperti itu tak akan bisa ditolong dengan Kalung Gaewin. Kalung itu mampu meningkatkan kekuatan seseorang secara drastis. Tapi, jika dipakai oleh orang seperti Yang Jihu, yang bahkan tak tahu cara memakainya, itu ibarat seekor babi berkalung permata. Yang Jihu terus mengejar Kim Woo Jin dan semakin mendekat. Kim Woo Jin pun sadar dia telah dibuntuti. Dia lalu berkata, meski seperti babi berkalung permata, aku tak boleh meremehkan kekuatannya. Yang Jihu pun berteriak, kemanapun kau lari, aku akan terus memburumu sampai mati. Setelah aku mendapat berkah dari Sang Surya, kau tak akan bisa lari dari aku. Yang Jihu tak peduli dengan tumpukan mayat di sekelilingnya. Namun, itu adalah salah satu senjata milik Kim Woo Jin. Mayat para monster itu menimbulkan ledakan yang sangat hebat. Bahkan, ledakan itu sampai terlihat dari tempat anak buah Yang Jihu. Seorang pengintai berkata, ledakan besar apa itu? Lalu si tanker menjawab, kalian tak usah panik. Kapten tidak akan kalah oleh ledakan itu. Kita perlu menghabisi para undead ini, lalu segera menyusul kapten. Belum selesai dia bicara, sebuah anak panah menancap ke badannya. Tanker itu begitu kesakitan, anak panah itu ternyata telah dilapisi dengan darah beracun. Kita tak bisa meremehkan undead ini, mereka bukan hanya kroco pengulur waktu, kata si tanker. Sementara itu, Yang Jihu yang terkena ledakan barusan masih tak terluka. Berhenti lari, kemari dan hadapi aku, kata Yang Jihu. Kim Woo Jin pun muncul dari pohon, lalu dia menghina Yang Jihu. Kim Woo Jin pun berkata, kau bilang aku pengecut. Sudah jelas aku akan kalah jika berhadapan langsung denganmu. Jika kau memang bisa membunuhku, berhenti mengoceh, dan tangkap aku jika kau bisa. Yang Jihu semakin marah dengan hinaan Kim Woo Jin. Dia lalu berkata, bangsat, aku akan menangkap bajingan kecil ini, lalu merobek-robek dia. Kim Woo Jin terus berusaha lari dan menghindari Yang Jihu yang semakin marah. Kemudian, Yang Jihu mengaktifkan kemampuan kecepatan super miliknya. Dengan kemampuan itu, Yang Jihu bisa menyusul Kim Woo Jin. Dia lalu mencoba menebas Kim Woo Jin dengan pedang besarnya. Mati kau keparat busuk, seru Yang Jihu. Namun, ternyata itu hanyalah salah satu trik Kim Woo Jin. Yang Jihu kini terperosok ke dalam sebuah lubang jebakan. Di dalam lubang itu, Kim Woo Jin juga telah menyiapkan beberapa mayat monster. Mayat itu kembali membuat sebuah ledakan besar. Bahkan, ledakan itu menimbulkan sebuah kawah yang cukup besar. Yang Jihu yang terus dipermainkan semakin marah. Dia berkata, berhenti bermain keparat kecil. Segera kemari dan bertarung denganku. Kim Woo Jin pun menjawab, aku hanya bermain kau bilang. Kau pikir aku main kejar-kejaran denganmu karena sedang bosan. Membuat strategi berdasarkan kelemahan musuh, mempelajari kondisi alam, dan mempersiapkan segalanya adalah dasar dari pertempuran. Orang tolol sepertimu yang hanya bisa mengamuk dan sombong, hanyalah pimpinan bodoh tak berguna, dan hanya membahayakan sebuah regu. Yang Jihu terdiam, dia pun mengingat sesuatu dari kata-kata Kim Woo Jin. Sebelumnya, Yang Jihu memang dikenal sebagai seorang pembunuh anggota. Hanya dia yang mampu keluar dari dungeon dalam keadaan hidup. Karena saat itu, kelompoknya mati akibat dikepung oleh banyak monster. Mendengar orang-orang berbicara buruk tentang dirinya, Yang Jihu tak lagi bisa menahan amarah. Dia lalu berkata, tutup mulutmu, keparat mana yang tadi sudah berbicara? Jika kalian ingin bicara, katakan di depanku. Kemudian, Suzuki Eiichi datang dan berkata, dari caramu berbicara, sepertinya kau sama sekali tak menyesal atas kematian semua anak buahmu. Tak mengherankan, karena otakmu isinya hanyalah otot yang tak memiliki perasaan. Sudah jelas aku memperingatkanmu, tapi kau tetap saja mendirikan kemah di tempat yang berbahaya. Mendengar kata-kata Eiichi, Yang Jihu semakin marah. Dia lalu berkata, bajingan kau pikir siapa dirimu? Sembari menyerang Eiichi.
Eiichi tak tinggal diam. Serangan dari Yang Jihu gagal mengenai Eiichi. Dan Yang Jihu, kini tersungkur ke tanah akibat bantingan Eiichi. Yang Jihu langsung bangun dan berkata, kematian para anggota regu bukanlah salahku. Itu terjadi karena mereka semua lemah. Eiichi langsung mendekat dan berkata, tidak, kaulah penyebab kematian mereka semua. Setiap orang yang ada di sini tahu akan hal itu. Kau hanyalah pemimpin bodoh tak berguna. Dan semua perbuatanmu, hanya membuat semua anak buahmu menemui ajal mereka. Sekarang Yang Jihu telah ingat segalanya. Dia lalu berkata, sekarang aku ingat, taktik yang dipakai Kim Woo-jin sangat mirip dengan Suzuki Eiichi. Entah Eiichi maupun Kim Woo-jin, akan kubunuh mereka semua, kau melawan orang yang salah. Sudah saatnya aku menghabisimu, kata Kim Woo-jin. Yang Jihu tersentak. Dia berkata, apa maksudmu? Kim Woo-jin pun berkata, akan kuberitahu, pasukan undeadku dari awal tak pernah butuh kata perintah dariku. Berarti, aku tak perlu berteriak mundur kepada pasukanku. Tapi, aku tetap berteriak memberi perintah. Apa kau tahu alasannya? Yang Jihu semakin panik. Dia berpikir, bajingan ini dari awal ingin memancingku. Kim Woo-jin pun berkata, kau terlihat seperti sudah paham. Jika aku tak salah, kekuatan berkah dari Sang Surya akan segera habis. Yang Jihu semakin kebingungan. Dia tak pernah mengira, Kim Woo-jin tahu ada batas waktu pemakaian berkah Sang Surya. Dan kini sisa waktunya hanyalah 30 detik. Keparat kau, siapa kau sebenarnya? Seru Yang Jihu. Kim Woo-jin lalu berkata, bahkan, sampai sekarang kau belum tahu siapa aku. Kau memang bajingan bodoh yang menyedihkan. Sekarang, batas waktu kekuatan itu telah habis. Kim Woo-jin lalu berkata, sepertinya kekuatan berkah dari kalung itu telah habis. Aku sangat bersyukur, kau jatuh ke perangkapku seperti orang tolol. Yang Jihu semakin marah, namun dia juga panik. Para undead, kini telah kembali dari pertempuran mereka. Seluruh pasukan undead sekarang telah sampai di pertempuran Kim Woo-jin. Yang Jihu tak lagi bisa berkutik. Kim Woo-jin lalu berkata, kau dari tadi terus-menerus mengerjarku. Tapi, kau bahkan tak tahu posisimu sekarang. Tempat ini sebenarnya sangat dekat dengan saat pertama kali aku menjumpai kalian. Aku hanya berlari berputar. Oleh karena itu, para undeadku dengan cepat bisa menghabisi semua anak buahmu. Lalu bisa kembali kemari. Yang Jihu semakin terpojok. Dia terkejut mendengar semua anak buahnya telah terbantai. Dia lalu berkata, bajingan busuk, beraninya kau menghina aku. Yang Jihu langsung melompat, dan mencoba menebas Kim Woo-jin. Namun, dengan sigap para undead melindungi Kim Woo-jin dari serangan itu. Kau tak usah terlalu heboh, kata Kim Woo-jin. Sementara itu, Lee Jin-ah sedang menaiki sebuah mobil. Dia pun berkata, sialan, Bang Botak membuatku kerja sangat keras. Kenapa juga aku perlu memeriksa keadaan Kim Woo-jin? Sebelumnya, si Botak berkata, Lee Jin-ah, aku ingin kau pergi ke dungeon anjing berkepala dua. Aku sedikit kepikiran. Lebih baik kau ke sana dan periksa keadaan Kim Woo-jin. Lee Jin-ah pun menjawab, kenapa juga aku harus ke sana? Kita tak perlu memeriksa apapun. Si bangsat Kim Woo-jin pasti bisa keluar dalam keadaan sehat. Apa kau berpikir jika dia akan kalah oleh Yang Jihu? Si Botak lalu berkata, malah sebaliknya. Jika saja Yang Jihu kalah seperti yang kau perkirakan, aku perlu sesuatu untuk membentuk rencana kita ke depan. Kim Woo-jin pasti juga berpikir begitu. Dia adalah orang yang cerdas. Pasti dia juga ingin tahu tujuanku. Seperti halnya pembuatan identitas palsu bernama Isaac Ivanov. Atau, perselisihan antara fraksi Park Yong-wan dan Guild School. Satu-satunya alasan kita tetap mendukung Kim Woo-jin, walaupun semua itu dalangnya adalah Guild Messiah. Karena itu semua adalah bagian dari satu rencana besar, demi menghancurkan Guild Messiah. Walaupun Kim Woo-jin berhasil membunuh Yang Jihu, kita tak pernah tahu tujuan aslinya. Tapi paling tidak kita tahu, akankah dia lanjut bekerja dengan kita atau tidak. Kemudian si Botak memberikan sebuah amplop ke Lee Jin-ah. Sementara itu di dalam dungeon, pasukan undead Kim Woo-jin berhasil dikalahkan oleh Yang Jihu. Yang Jihu lalu berkata, sialan, badanku melemah karena efek darah beracun. Jumlah undead busuk ini terlalu banyak. Aku hampir tak percaya ada undead yang bisa bergerak sehebat ini. Lalu salah satu undead kembali menerjang Yang Jihu. Serangan itu berhasil ditangkis oleh Yang Jihu. Kini dua pedang besar sedang beradu kekuatan. Saat Yang Jihu masih menahan serangan sang undead, sekelebat bayangan barusan melewati dirinya. Bayangan itu ternyata berasal dari undead kecil pertama yang dibangkitkan oleh Kim Woo-jin. Lalu berkali-kali, tubuh Yang Jihu ditebas dengan pedangnya.
Darah beracun kini semakin dalam merasuki badan Yang Jiho. Dia tak tinggal diam. Yang Jiho mencoba balik menyerang. Serangan penuh amarah Yang Jiho berhasil dihindari oleh para undead. Sialan, kakiku sudah tak bisa lagi bertahan, kata Yang Jiho. Yang Jiho kini tak mampu lagi berdiri, dan hanya bisa berlutut. Kim Woo-jin lalu berkata, dia bertahan cukup bagus melawan 12 pasukan undead. Kini hanya tersisa 2. Akan jadi masalah jika saja aku tak menambah jumlah pasukan undeadku dengan bantuan batu penguasa. Dia sudah keracunan parah oleh darahku. Sekarang aku tak perlu lagi bermain dengan dia. Sementara itu, Yang Jiho masih berusaha sekuat mungkin untuk bertahan hidup dari serangan para undead. Bertarung denganku, maju ke sini kau bajingan, seru Yang Jiho. Petinggi Mesiah itu kini tersungkur tak berdaya. Meskipun begitu, dia terus meronta untuk bertarung. Kemarilah, aku masih kuat bertarung, kata Yang Jiho kian melemah. Tak lama setelah itu, Yang Jiho tak lagi bernyawa. Setelah memenangkan pertarungan melawan Yang Jiho, Kim Woo-jin mendapat sebuah penghargaan dari Nimbus Penguasa Kegelapan. Level dari prajurit undead juga naik. Item bernama Kalung Gaewin juga diambil dari Yang Jiho. Benar saja, item itu memiliki kekuatan berkah dari Sang Surya, serta menyimpan sederet kekuatan saat dipakai. Kim Woo-jin pun berkata, ini adalah pertama kali aku mendapat item dari para ksatria meja bundar. Selain itu, Yang Jiho pasti pernah melihat si bajingan Lee Sejun. Kemudian, Kim Woo-jin memakai kekuatan mata Sang Anubis untuk melihat ingatan Yang Jiho. Yang terlihat di sana, Yang Jiho sedang berselisih dengan Suzuki Eiichi. Suzuki Eiichi berkata, pasti sangat sulit untuk sampai di titik ini dengan otak kosongmu. Maksudku para anak buahmu, pasti mereka kesusahan. Yang Jiho berkata, kau adalah seorang anjing pemburu. Perhatikan kelakuanmu, kali ini aku akan menemui pimpinan guild, lain kali akan kuhancurkan mulutmu. Eiichi sama sekali tak takut. Dia malah berkata, aku akan sangat menantikan itu. Di dalam sebuah ruangan, Yang Jiho bertemu dengan Lee Sejun. Dia berkata, sebuah kehormatan untuk bertemu dengan sang pahlawan. Nama saya adalah Yang Jiho, anggota terbaru dari Ksatria Meja Bundar. Kemudian Lee Sejun muncul, sang penjahat licik dan busuk, yang kini mempunyai gelar sang pahlawan.